Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbuka saja kartunya ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. No. Oke, kalau aku lihat di sini ada seseorang atau bisa jadi ini energinya kamu saat ini merasa sedang tenang nih, sedang merasa indah saat berkumpul dengan keluarga. Kamu merasa sangat memuaskan saat dekat dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga ya. Terus itu juga kalau misalkan saat ini kamu punya pasangan, mungkin ingin berkomitmen dengan pasangan atau ingin mengenalkan pasangan kepada keluarga, seperti itu ya, pengen punya hubungan, atau bisa jadi juga baik kamu yang lagi punya pasangan ataupun tidak, kalian sebenarnya pengen punya hubungan yang penuh dengan keteguhan, kedamaian, kepuasan jangka panjang, seperti itu. Tapi kalau misalkan di sini kalian belum menikah, mungkin saat ini kamu sudah bertemu dengan seseorang atau kalian akan bertemu dengan seseorang ya. Terus itu aku lihat di sini ada pertanda bahwa belahan jiwa akan datang nih ya, belahan jiwa kalian akan datang. Bahkan kamu akan punya hubungan yang memuaskan atau damai ya, hubungan yang memuaskan dan penuh dengan kedamaian dengan si belahan jiwamu ini, seperti itu ya. Atau bisa jadi mungkin kalau memang belum datang orangnya, ini memang yang kamu harapkan, kamu ingin punya hubungan jangka panjang, kamu pengen punya hubungan yang penuh dengan kepuasan dan rasa damai. Tapi ini juga berarti pertanda nih bahwa yang saat ini lagi saling mengasingkan diri dengan pasangan ya, dengan kekasihnya, yang saat ini mungkin lagi marahan, lagi diem-dieman, lagi cuek-cuekan gitu ya dengan pasangan. Aku lihat kalian berdua akan bersatu kembali, atau pertanda mungkin kamu dengan dia akan atau gini ya, kamu dengan dia akan dekat lagi lah ya, harmonis lagi. Tapi kalian yang saat ini lagi lajang, mungkin ini akan pertanda kamu akan memulai hubungan baru yang stabil jangka panjang dengan seseorang ya. Terus itu juga mungkin dulu kamu sempet ya menjalin hubungan dengan seseorang, tapi kalian itu stuck hubungannya karena salah satu di antara kalian punya kebiasaan lama yang mempengaruhi hubungan kalian tidak berkembang. Misalkan perselingkuhan, terus dikit-dikit konflik, dikit-dikit marahan, dikit-dikit ada aja yang dipermasalahkan. Atau bisa jadi mungkin orangnya toksik ya, suka seks bebas atau suka narkoba gitu, yang semacamnya itu. Intinya salah satu di antara kalian ada yang memiliki kebiasaan yang menghambat hubungan kalian untuk bisa berkembang. Mungkin dia gila kerja sehingga nggak punya quality time untuk kamu, seperti itu. Sehingga ada masalah yang mengakar di hubungan kalian, yang aku rasa ini tuh masalahnya ya inilah, itulah, nggak jauh-jauh. Misalkan kalau tentang
dari awal tentang perselingkuhan, maka sampai akhir, sampai terakhir kali kalian bersama, masalahnya tentang perselingkuhan gitu ya. Itu aja, karena ini udah menjadi masalah yang mengakar di hubungan kamu dengan orang masa lalumu gitu ya. Dan The Tower, maka kalau The Tower ini siap nggak siap, mau nggak mau, kalian harus berubah ya. Jadi yang tadinya kalian bersama, tahu-tahu udah dipisahin aja, tahu-tahu udah selesai aja hubungannya. Terus itu yang tadinya kamu bucin banget sama dia, sekarang kamu udah nggak bucin lagi sama dia gitu. Jadi ada suatu perubahan yang signifikan, mau nggak mau itu harus terjadi. Kalau nggak mau melakukan perubahan itu, maka kalian akan tetap berputar-putar pada hubungan yang toksik, pada hubungan yang tidak berkembang, dan pada karma seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, baik kamu ataupun dia harus mau sama-sama berubah. Kalau nggak berubah ya itu tadi resiko gitu ya. Makanya di sini kamu dengan dia dipisahkan. Seven of Cups berarti memang dia punya banyak pilihan, say. Nggak cuman kamu, ada si A, si B, si C. Bahkan mungkin dulu ya itu tadi ya, masalah di hubungan kalian kenapa bisa nggak berkembang ya, karena dia punya banyak pilihan, nggak cuman kamu, sehingga nggak bisa hanya berfokus pada kamu doang gitu, pada hubungan kalian doang. Makanya hubungan kalian stuck, hubungan kalian nggak kemana-mana, nggak punya tujuan. Terus itu hubungannya mungkin on off ya, putus nyambung ya. Nah, si Seven of Cups ini kalau aku lihat sih mungkin bisa jadi saat ini dia lagi bersama dengan seseorang, dia punya pasangan, dia punya pacar atau punya pasangan gitu ya. Tapi ternyata dia sering kepikiran kamu sehingga ingin balikan lagi sama kamu gitu. Atau hubungannya dulu gitu juga sama kamu, hubungannya on off. Jadi dia selingkuhin kamu, terus dia sama selingkuhannya, kamu ditinggalin dia. Tapi ketika dia sama pasangannya, ya dia dengan selingkuhannya, dia keinget kamu lagi, akhirnya datang lagi ke kamu. Hubungan yang selalu on off atau putus nyambung. Seperti itu. Saat ini pun gitu. Kamu dengan dia sudah berpisah, dia mungkin sama yang lain, tapi pikirannya selalu ke kamu dan pengen datang lagi ke kamu, gitu ya. Tapi aku lihat kalau memang seperti ini ceritanya, ini bukan pertanda baik untuk kalian balikan lagi gitu ya. Indikasi nggak baik ini aku lihat, bukan indikasi hubungan yang sehat gitu ya. Kalau aku lihat sih memang kamu juga sebenarnya belum bisa melupakan si mantanmu itu ya, seperti itu. Oke, ya kalau aku lihat orang masa lalumu ini atau si mantanmu ini ternyata orang yang punya sifat takut berkomitmen ya, orang yang takut berkomitmen. Terus itu dia mungkin orang yang suka kebebasan ya. Jadi gini ya, walaupun mungkin dia mau sama kamu atau mau dekat dengan kamu, atau deh misalkan kalau toh mentok-mentok dia mau berkomitmen sama kamu, di luar sana dia akan tetap ingin bebas ya, dia akan tetap flirting, tetap cheating, tetap dekat dengan siapapun gitu ya. Karena di sini dia itu orang yang takut kebebasannya direnggut, dia takut sendirian, say. Dia takut kalau hidupnya itu cuma ada kamu doang ya, nggak mau. Dia maunya banyak, maunya jadi pusat perhatian, maunya banyak orang yang memperhatikan dia, menyayangi dia, dikelilingi orang-orang gitulah ya. Nah gitu ya, dia kalau berkomitmen itu dia percaya bahwa kebebasannya akan dibatasi, kebebasannya akan direnggut, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada indikasi bahwa dia ini orang yang nggak jujur, suka menipu, dan orangnya licik, seperti itu. Terus itu hubungan kamu dengan dia ini ternyata nggak berjalan dengan baik karena memang adanya campur tangan dari orang lain, yaitu sosok seorang wanita tua yang orangnya itu kejam, orangnya pendendam, orangnya masam kehidupannya, orangnya nggak baik lah ya gitu. Entah ini orang tuanya, kakaknya dia ya, atau temannya dia,
I don't know, pokoknya ini ada sosok orang tua, ada sosok wanita tua yang selalu membuat kalian akhirnya berkonflik atau ngebuat hubungan kalian gak berjalan dengan baik. Ya, itu ada sosok wanita tua yang mempengaruhi dia atau yang menghalangi hubungan kalian. Terus juga kalau aku lihat nampaknya si dia ini masih belum sembuh dari masa lalunya. Dia ini pernah dikhianati kah, pernah dilukai kah oleh masa lalu. Entah itu oleh pasangannya, entah itu dengan orang tuanya, ya mungkin dia broken home, pernah bercerai, atau mungkin anak KDRT atau gimana deh. Pokoknya di sini dia itu masih ada luka dari masa lalu yang belum sembuh. Sehingga ngebuat dia itu jadi tidak setia, tidak bisa menunjukkan kasih sayang, ya, tidak bisa peduli terhadap pasangan seperti itu, sehingga dia selama ini sering menahan diri dia untuk sering menahan diri dia untuk tidak bersikap kasar sama kamu. Dia selalu bersikap kasar, selalu semena-mena, selalu suka-suka hati sama kamu seperti itu. Makanya itu juga yang ngebuat hubungan kalian ambiar, hubungan kalian penuh dengan penderitaan, dan hubungan kalian itu benar-benar yang terasa sesulit itu loh untuk bisa langgeng gitu ya, bisa akur. Padahal sebenarnya satu sama lain itu kalian saling berjuang loh untuk akur satu sama lain, untuk bisa harmonis satu sama lain. Tapi ini ada tanda-tanda ada ketidaksetujuan atau ketidakpuasan di hubungan kalian, atau saat kalian menjalani hubungan ini satu sama lain saling tidak merasa puas, ada ketidaksetujuan, kamu pengennya A, dia pengennya Z, seperti itu ya. Bahkan kalau aku lihat juga dalam hubungan ini sebenarnya kalian selalu berjuang loh untuk bisa saling terhubung, untuk bisa harmonis secara dewasa, lebih dewasa. Ya, aku lihat di sini ada effort gitu. Ada mau untuk bisa harmonis, tapi ya gimana ya? Ada aja ngerasa tidak puasnya, ada rasa nggak setujunya seperti itu dalam menjalani hubungan ini. Dalam menyetujui sesuatu seperti itu. Ditambah lagi di sini mungkin antara kamu dengan dia sama-sama selalu ingin merasa berkuasa di hubungan ini. Jadi kalian seolah-olah sering melakukan perebutan kekuasaan satu sama lain dalam situasi-situasi tertentu. Kamu pengen mendominasi, dia pengen mendominasi. Kamu pengen dia ngikutin maunya kamu, dia pun sama seperti itu, ya. Dan di antara kalian nggak ada yang mau mengalah, nggak ada yang mau mundur, ya, karena ingin selalu mendominasi seperti itu. Sangat nampak jelas di antara kalian berdua. Jadi makanya di sini kalian selalu tidak mencapai kesepakatan dalam membuat suatu keputusan, dalam menyetujui sesuatu gitu. Ya, karena sama-sama pengen pengen bertanggung jawab atau memimpin dalam setiap situasi gitu. Tapi hubungan kamu dengan dia selalu on off terus, ya, datang dan pergi. Bahkan kalaupun saat ini kamu dengan dia lagi berpisah, aku lihat sewaktu-waktu dia akan datang lagi. Ya, ada energi yang akan menarik dia atau mendorong dia untuk datang lagi ke kamu. Nih, Wheel of Fortune. Wheel of Fortune berarti roda keberuntungan gitu ya. Jadi walaupun saat ini kamu berpisah, sewaktu-waktu dia akan datang lagi. Makanya hubungan ini on off terus gitu kalau aku lihat di sini, ya. Saat ini kalau aku lihat kamu berpisah dengan dia, tapi nanti ke depannya nih orang bakalan datang lagi. Bahkan ya mungkin akan menarik perhatian kamu lagi. Mungkin dia udah tahu titik lemah kamu atau cara menghadapi amarahnya kamu, sikap cueknya kamu, sikap dominannya kamu. Dia tahu gimana cara melemahkan itu semua, ya, melemahkan sikapnya kamu itu yang keras itu gitu. Pokoknya intinya ke depannya nih orang bakalan datang lagi.
Karena kalau aku lihat ya, saat ini perasaan dia hancur, perasaan dia patah hati gitu sama kamu ya. Hati dia hancur, patah, bener-bener yang ngerasa broken heart gitulah ya, ketika saat ini kamu dengan dia berpisah. Terus itu kalau aku lihat ternyata dia sebenarnya sudah mencoba untuk melepaskan diri dari kamu atau move on lah ya dari kamu. Tapi tidak bisa, ternyata dia sudah merasa bahwa hatinya sudah terperangkap olehmu, dia sudah terjebak oleh rasa cintamu, dia sudah merasa terikat atau sebagai tawanan cintanya kamu gitu. Jadi nggak bisa move on ya orang, nggak bisa melupakan kamu, nggak bisa lepas dari kamu gitu ya, dia ngerasa seperti itu. Terus itu juga dia memang sempat menghindari kamu atau melarikan diri dari kamu ya, tapi nggak bisa gitu ya. Dan mungkin situasi sekarang memang sudah ada pemblokiran ya. Mungkin saat ini kamu atau dia yang memang menghindari satu sama lain, atau kamu menghindari dia atau dia yang menghindari kamu, atau memang satu sama lain saling menghindar gitu ya. Situasinya saling menjauh, saling kayak menarik diri gitu. Wow, kalau aku lihat ya, dia sering berfantasi loh tentang kamu, dia sering membayangkan kamu, bahkan sering mimpiin kamu hampir setiap hari. Ya, berfantasi sampai ke bawah-bawah mimpi hampir setiap hari kalau aku lihat di sini ya. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin salah satu dari kalian atau memang kalian berdua tipe orangnya kayak suka mengejar sensasi ya. Bisa jadi ini dia, bisa jadi ini kamu, atau memang kedua belah pihak sama-sama seperti itu. Orangnya mungkin memang masih pengen cari sensasi atau ingin dikenal ya, ingin dikenal atau ingin jadi pusat perhatian kayak gitu. Jadi kalau aku lihat di sini di antara kalian ada yang lagi pengen have fun dengan mengejar sensasi ya, dan itu ngerasa senang gitu, mencari sensasi atau mencari ketenaran itu apa ya, ada sensasi tersendiri, ada rasa kesenangan tersendiri gitu. Ya, kalau aku lihat sih di sini dia sedang berpura-pura ya, seolah-olah dia nggak butuh kamu, seolah-olah dia nggak kangen kamu, seolah-olah dia dingin sama kamu, cuek sama kamu. Padahal sebenarnya ya itu hanya untuk menutupi perasaan dia sama kamu gitu. Bisa jadi juga sebenarnya kamu gitu, kamu juga lagi menutupi perasaan kamu. Sebenarnya kamu juga kangen sama dia, kamu masih pengen tahu kabar dia, kamu masih pengen balikan sama dia, tapi kamu tutup-tutupi gitu. Oke, kita lihat perasaan dia sebenarnya sama kamu sekarang gimana. Oke, menurut dia, kamu datang ke kehidupan dia itu apa ya? Kamu orang satu-satunya yang berani kayak mengusik lebih dalam kehidupan dia. Jadi kamu itu kayak sangat humble, sangat dekat dengan dia. Kamu orang yang satu-satunya yang paling mau deket sama dia banget ya, pengen tahu urusan dia banget gitu ya. Jadi dia ngerasa kamu itu yang paling dekat dengan dia. Ketika kamu datang, kamu itu lebih dekat dari siapapun menurut dia, dengan dia gitu ya. Walaupun di sini dia tahu bahwa ketika kamu datang ke kehidupan dia, pada masa-masa saat itu kamu merasa menderita. Entah kamu habis putus cinta, entah kamu lagi stres dengan kehidupanmu, entah kamu lagi pokoknya lagi ada di titik
terendah dalam hidup gitu ya, terus kamu datang ke kehidupan dia ya. Jadi walaupun di sini dia tahu bahwa dia hanyalah pengalih perhatianmu dari penderitaanmu di masa lalu gitu, ketika kamu datang ke dia gitu. Tapi ketika kamu datang, kamu yang paling ngertiin dia, kamu yang paling mau ikut campur atau paling mau dekat dengan dia dalam situasi apapun. Di saat itu mungkin dia memang lagi terjatuh atau lagi baik-baik saja ya, kamu paling mau ikut campur dalam hidup dia gitu loh, paling pengen tahu keadaan dia gitu, paling pengen mau deket sama dia gitu ya. Terus itu saat ini kalau aku lihat dia tidak mau bereaksi apapun kepada orang-orang ketika orang-orang mungkin sedang menyebut-nyebut namamu atau membicarakan kamu atau bertanya tentang kamu. Dia nggak mau banyak komen, dia nggak mau banyak membicarakan kamu, dia pengen diem aja gitu. Dia tidak mau bereaksi tentang kamu ketika orang-orang lagi menyebut-nyebut kamu, menyebut-nyebut namamu atau bertanya tentang kamu ya. Dia hanya bisa diem aja saat ini. Kemudian aku lihat saat ini ya, dia kayak lagi kecarian kamu banget. Bahkan ya kalau memang saat ini kamu nggak kemana-mana ya, mungkin kamu aktif di media sosial dan kamu tidak memblokir dia ya, dia mungkin lagi sering stalkingin kamu di media sosial. Kalau mungkin kamu sudah blokir dia ya, mungkin dia akan membuat fake account ya, atau second account, atau mungkin pakai account temennya atau minjem atau gimana lah. Pokoknya di sini dia lagi benar-benar lagi kecarian kamu, lagi cari sana sini tentang keberadaan kamu, apa yang saat ini kamu lakukan ya, apa yang kamu apa aktivitas kamu ya. Dia lagi kecarian kamu, dia mencarimu di mana-mana. Oke, kalau aku lihat sih saat ini perasaan dia ingin lebih dari sekedar teman dengan kamu ya. Dia pengen lebih dari itu, entah dia pengen jadi pasanganmu, jadi suamimu atau istrimu atau gimana. Pokoknya di sini dia ingin lebih dari sekedar teman dengan kamu gitu ya. Atau mungkin terakhir kali kamu dengan dia teman, nah dia pengen lebih dari sekedar teman gitu ya. Entah apa situasi kamu dengan dia saat ini, pokoknya dia nggak mau cuma sekedar teman dengan kamu, pengen lebih gitulah ya. Entah di sini kamu menganggap dia teman ataupun tidak, dia beranggapan bahwa ya kamu adalah temannya, tapi dia nggak mau hanya sekedar jadi teman gitu ya. Dia nggak mau tahu pikiran kamu. Pokoknya dia maunya lebih dari sekedar teman dengan kamu gitu ya. Karena I'm so attracted to you, karena dia sangat tertarik sama kamu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu memang berdilin juga dengan orang yang narsis gitu. Jadi bodo amat, pokoknya aku suka sama kamu, jadi aku maunya lebih dari sekedar teman dengan kamu gitu ya, karena dia masih sangat tertarik sama kamu gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Aries. Itu saja, tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kalau aku lihat di sini, mungkin kalian akan bertanya-tanya, kapan sih waktu yang tepatnya dia akan datang? Oke, di tarot tidak ada waktu yang tepat ya, atau waktu yang pasti. Setiap energi orang beda-beda. Tapi kalau aku lihat dari Wheel of Fortune ini, kemungkinan dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat dia akan memberikan sinyal bahwa dia akan datang lagi ke kamu. Seperti itu. Kalau kamu memang masih mengharapkan dia, ya kamu harus percaya dengan prosesnya bahwa dia akan datang lagi, seperti itu. Jadi kamu jangan kehilangan harapan. Tapi kalau kamu udah nggak berharap dia datang, ya udah nggak usah diperduliin ya, mau dia kapan datangnya bodo amat lah, udah fokus aja dengan hidupmu, seperti itu ya. Tapi kalau aku lihat dari Wheel of Fortune ini ya, dia akan datang lagi.
Gitu. Oke, ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 25, 23, 18, 15, 21, 24, 3, 22, 7, 5, 31, 19, 29, 16, 10, 2, 28, 27, 8, 20, 6, 9, 26, 14, dan 13. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Agustus, November, Oktober, Juli, Januari, Maret, Mei, September, April. Kemudian sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio kambing, sio kerbau, sio tikus, sio kelinci, sio ayam, sio naga, sio monyet, sio kuda, dan sio macan. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. T E X D P C R S K U Y Q F A O H J V I B N M dan G. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.